Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku tercinta, rahimakumullah. Naik kendaraan arah Surabaya yang dimakan sop jamur dan soto kaki. Salam persaudaraan dari saya. Semoga sahabat hikmah pantun terus pada panjang umur, murah rezeki. Amin. Banyak para ikhwah yang bertanya perihal gimana sih biar bisa move on dari masa lalu. Nah, ini pertanyaan netizen yang harus kita jawab. Karena memang di dalam Al-Quran, tepatnya di surat Ar-Ra'du, di ayat ke-28, Allah mengingatkan buat kita semua tanpa terkecuali. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah akan mendatangkan ketentraman, kenyamanan di dalam hati kita. Jadi zikir ini memang salah satu daripada nama Quran aja ada namanya al-zikru, yaitu yang artinya harus selalu connect, eling kepada Gusti Allah. Jadi bahasanya silakan healing untuk makin eling, ngilangin yang rungsing-rungsing. Nggak apa-apa badan nggak langsing-langsing. Nah, untuk menghadirkan di mana ketenangan dan supaya nggak gagal move on-nya ini, jadi satu hadis saya bacakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun." Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Rawahul hakimu. Yang artinya, siapa orang yang hari ini kualitasnya lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Dan siapa orang yang hari ini ternyata kualitasnya sama saja dengan hari-hari yang kemarin, maka dia masuk kategori orang yang merugi. Dan siapa orang, kata Kanjeng Rasulullah SAW, yang hari ini syarran min amsihi, kualitasnya lebih buruk justru dari yang kemarin, maka ia termasuk kategori orang yang dilaknat. Ikhwa fillah rahimakumullah. Hadis ini menggambarkan buat kita semua untuk menjadi muhasabah. Kalau kita hanya terlena dengan masa lalu, lantas tidak bisa move on untuk yang lebih baik ke depan, maka dua kategori yang rugi. Satu yang sama saja, bahkan yang tadi terakhir termasuk yang dilaknat. Oleh karenanya, orang yang bijak, orang yang cerdas, yang kata Kanjeng Nabi dalam redaksi yang lain, yang mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, yang pandai melakukan introspeksi diri dan mempersiapkan bekal sebelum datangnya ajal. Nggak mungkin orang nggak punya masa lalu. Dan masa lalu nggak semuanya indah. Tentunya masa lalu yang pahit, apakah kegagalan dalam rumah tangga, apakah mungkin kandas cintanya nggak sampai jenjang ke pernikahan yang padahal sudah lamaran. Ataukah mungkin dalam karir ternyata ada mungkin Allah utus hambanya yang menjadi pelajaran buat kita, kita pernah dizolimi. Nah, hal-hal yang seperti ini, jadi kalau boleh diumpamakan, ada kendaraan itu perlu kaca spion, perlu kaca depan. Ikhwah fillah renungkan, di mana-mana kaca spion itu pasti melihat untuk yang di belakang. Dan kaca spion ini pasti lebih kecil yang di mana ukurannya dari kaca depan. Menunjukkan masa lalu ini nggak boleh kita lupakan. Tapi betul-betul kita jadikan cambukan. Makanya lebih kecil untuk kilas balik ke belakang. Supaya kita tidak lupa diri. Kalau bahasa orang tua, kacang jangan lepas dari kulitnya. Siapa kita? Kita kan bukan siapa-siapa. Nah, adanya kaca spion itu lebih kecil bentuknya ketimbang kaca depan. Karena untuk
memacu kita, memberikan cambukan untuk lebih maju lagi. Ada kaca depan yang besar. Nah, ini untuk menghasilkan harapan-harapan yang dimana untuk lebih maju lagi. Di mana kita punya cita-cita untuk selamat, yang pada akhirnya untuk Allah jadikan diri kita menghantarkan kepada hamba-hamba yang bisa dengan di mana finishnya husnul khotimah. Nah, dengan cara gimana? Tadi disebutkan gambaran dari hadis Nabi, jadilah orang yang di mana hari ini harus lebih baik dari yang kemarin. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang punya sifat optimis dan dijauhkan dari hamba-hamba yang pesimis, yang selalu tidak bisa move on untuk masa lalu, tapi betul-betul bisa dengan kejadian masa lalu menjadi cambukan untuk lebih maju dan menghasilkan yang terbaik lagi. Bahasa saya sederhana, dari Bengkulu langsung ke Mamuju, nyampe Balikpapan pagi-pagi. Jadikan masa lalu cambukan buat maju untuk masa depan lebih baik lagi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.